Halo Pak, Dia mau tanya, Bapak Islam atau Kristen? Islam Bu, Ya, ini yang mau ditanya Pak. tidak masalah ketuhanan, saya belum mengerti betul bagaimana ketuhanan kalau dalam agama Kristen. Kalau dalam agamamu memang kau udah tahu ketuhananmu. Nah, kalau Tuhan memang kau udah tahu kalau di agamamu. kalau dalam agama saya bingung. Loh, dalam Jadi imanmu saya kok tanya di sini. bingung. Gimana nih ceritanya? Nah, saya juga nggak tahu karena rumit. Enggak, dalam imanmu. Iya, gitu. Dalam iman saya Kak, Allah itu esa Ah, satu, ya itu. apa? Itu doang. Aku pun tahu suamiku satu. Udah cuman itu aja. Masa kayak gitu cara kenal? Tidak diperanakan dan tidak beranak. Lakiku pun nggak beranak dia, Pak. Orang laki, suamiku nggak beranak dia. Cemana? Apa yang jelas lah, Pak. Cemana konsep Tuhan kok nggak beranak? Oke lah. Batu juga nggak beranak, Pak. Cemana itu? Iya, Iya. betul batu tidak beranak. Hah? Ya. Yang mau saya tanya bagaimana kalau keimanan Kristen? Pohon pisang lu nggak beranak, Pak? Beranak nggak ya pohon pisang? Ada deh yang anaknya, tapi nggak melahirkan oe-oe. Apa cuman itu aja kau tahu Tuhanmu satu nggak beranak itu toh. Ya, ya, ya itu kalau Tuhan saya dan kalau Tuhan agama Kristen bagaimana? Ini si Asia ini pun dia gitu deh Pak. Satu tidak beranak tidak diperanakkan nih si Asia ini. Jomblo dia. Nah kalau agama Kristen bagaimana tuh? Sama lah Pak, Tuhan saya satu. Berarti Tuhan beranak, Yesus begitu? Iyalah Tuhan saya bisa beranak. Dia bisa memperanakkan firman-Nya, betul. Artinya dia bisa mengeluarkan firman-Nya. Iya, beranak itu artinya mengeluarkan firman gitu, Pak. Nah, kalau Tuhanmu mengeluarkan firman nggak, Pak? Mengeluarkan juga firman melalui Beranak lah malaikat. berarti. Tidak. Lo berarti Mengeluarkan firman beranak. melalui malaikat. Karena kan memperanakkan firman. Melahirkan firman nih beranak lah. Tadi kau bilang nggak beranak. Kukira pas kayak batu itu nggak beranak. Nggak ada dia ngomong memang batu itu. Kayak gitulah kira-kira Pak. Tuhan saya itu satu, memperanakkan firman-Nya. Gitu. Apalagi yang Bapak tanya? Saya mau tanya. Saya salut sama Mbak, lihat cara penyampaiannya saja itu saja. Saya salut juga lihat apologet Kristen lainnya saya juga suka, macam Edis TV, yang dari Aceh juga saya suka ikuti. Ya. Nah, masalahnya Mbak saya begini, kalau keyakinan saya boleh dikata ya 10% keyakinan saya itu sudah tidak masuk di akal bagi saya. Kalau nggak masuk di akal ya nggak usah berkeyakinan lah Pak. Harusnya. Justru itu saya tanya Mbak, bagaimana kalau keyakinan Mbak siapa kok masuk di akal saya? Nggak bisa ikut. Kalau ketuhanan saya masuk akal bisa ikut. Ya udah jelas sekali masuk akal Tuhan Yesus. Kan dia datang. Tadi Bapak udah bilang juga firman-Nya jadi manusia. Kalau udah kelihatan ya udah jadi masuk akal. Dan kenapa mesti saya sering ikut di apologet Kristen itu?
karena saya kan tinggal di daerah minoritas. Kebanyakan di sini kan ada orang Kristen banyak. Saya lihat tingkah lakunya dengan kami sesama Muslim berbeda sekali. Sopan santunnya lebih beradab kalau agama Kristen dibanding dengan agama-agama kami. Enggak juga, orang Kristen juga banyak yang sengkleh, Pak. Iya banyak, tapi contoh dasarnya saya ambil, Bu. Kenapa bisa saya tidak begitu ini? Artinya tidak semua mungkin, tapi saya perhatikan dari semua. Contohnya anak-anak sekolah minggu itu, Kak, wah, tata cara bahasanya, sopan santunnya bagus. Tapi kalau kami anak-anak kecil begini, waduh, kebanyakan kurang ngajar. Enggak Jadi yang juga saya kok. salut. Anak-anak Muslim di tempat kami baik-baik kok, Pak. Baik-baik. Enggak semua itu. Baik-baik kan. Dek belikan dulu tomat, Dek mau dia. Baik-baik anak itu. Kasih nanti 1.000 jajan gitu dia. ya. Belikan dulu Dek itu bawang, Dek, ke warung mau dia. Baik-baik kok. Anak-anak ngaji di sini baik-baik. Tapi intinya saya hanya mau tahu bagaimana kalau keimanan Kristen, bagaimana ketuhanannya gitu. Itu tadi yang gue bilang, Tuhan kami berfirman. Firmannya jadi manusia. Gitu. Kenapa firmannya jadi manusia? Untuk membuktikan bahwa firman yang jadi manusia tadi bisa mati, terus bangkit. Gitulah. Dia tuh mau jadi manusia itu mau ngajarin ke kita. Nanti semua kau jadi manusia bakalan kayak aku gitu. Mati dan bangkit kalau percaya itu tuh. Tuh Tuhan saya kayak gitu, Pak. Oh iya. Iya, jadi Tuhan saya itu Begitu nggak aja, Bu. ngomong-ngomong Makasih, toh. makasih. Siap. Jadi Bapak kalau nanti mau dibangkitkan setelah mati, ikutlah Tuhan Yesus. Kayak gitu tadi. Karena dia udah ngajarin itu, udah ngasih tahu gitu. Sengaja jadi manusia, biar dia menjadi role model dari seluruh manusia di dunia ini. Dibangkitkan itu seperti dia. Jadi role modelnya dia gitu. Gitu. Role modelnya manusia itu kayak Yesus, Pak. Nggak pernah dia berbohong, nggak berpoligami, nggak dia sombong, nggak ria, kan dia datang bersahaja kayak orang-orang awam biasa. Gitu. Makanya jadi orang Kristen tuh kayak Yesus. Yesus nggak ada dendam-dendaman, nggak nyuruh traktir gitu, nggak ada. Melayani, Pak. Nah, Yesus itu melayani. Sama murid-muridnya dibasuhnya kakinya, orang sakit disembuhkan, kayak gitulah. Ngasih makan orang, ya. Dia berbuat mujizat, dia ngasih makan dengan mujizatnya malah, kayak gitu. Itulah. Tapi kalau Bapak mau percaya, ya ikutlah kayak Yesus. Sifat-sifatnya, kelakuannya, udah paling cocok itu. Kalau Bapak mau ngikut yang lainnya, terserah Bapak, gitulah. Nggak pendendam gitu. Pokoknya baik-baiklah Tuhan Yesus tuh lah. Ya kan, orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan, orang lapar dikasih makan, orang marah-marah sama dia dimaafkan, orang menyiksa dia dimaafkan. Itulah. Gak sombong lagi Pak, orang yang gak ria. Wah, aku mau kuasa, sembah, berlutut. Gak ada. Tuhan saya justru malah nyuci kaki murid-muridnya. Itulah rendah hati, Pak. Itulah contoh dari Tuhan saya itu rendah hati. Nggak pernah dia nengok orang buta kan, males kalau udah orang buta nih, nggak pernah dia gitu, Pak. Ada orang buta nggak punya mata, dibikinnya mata, bisa dia nengok. Orang lumpuh dibikinnya bisa jalan. Itulah Tuhan saya tuh kayak gitu, Pak. Nggak kaleng-kaleng memang, Pak. Itu. Kalau kau mau kayak dia, selamat bangkit kayak dia lah kelakuan kau, Pak. Gitu aja. Makanya kenapa orang Kristen itu banyak juga yang seperti Bapak bilang tadi tuh baik-baik. Kenapa? Karena memang diajarkannya kayak gitu. Ada memang orang Kristen yang sengkleh gitu kan, yang songong gitu ya. Memang ada, itu kurang didikan aja itu, Pak. Dimaafin aja ya, Pak ya. Gitu. Jadi karena memang ajaran Yesus tuh, Pak, kayak gitu. Kalau ada orang yang sengkleh tuh nanti kita nasihatin, Pak. Biar jangan sombong dia, gitu aja, Pak. Ya, Tuhan berkati ya Pak, hitam putih. Ya, semoga Bapak dapat hidayah, ya kan? Ya, semoga. Makasih. Amin. Semoga istiqomah dalam Islam ya Pak ya. Bapak yang di atas tadi kemana dia? Itu.
Tuh kayak gitu memang Tuhan Yesus tuh, aku pun bingung. Oh, baik kali dia, aku pun bingung nengoknya. Ada aja kan. 5 roti 2 ikan, kasih makan. Cemana Oten nggak bangga ya kan? Inilah owner tadi ya kan, nggak sombong-sombong ya kan. Emang keren kali lah Tuhan kita ini. Aku pun bangga ya kan, bangga kali. Makanya aku tiap hari ya kan, riah kali aku. Buka live aku, lagi ngeriah-riah kan. Inilah Tuhan saya inilah. Cemana pula ya kan? Udahlah nggak sombong, ramah, tidak sombong, ya kan? Suka menabung. Wah, itulah, aku pun bingung. Kok ada ya kan? Emang keren kali. Gondrong lagi. Iya si Ibanez ini gondrong doang, disalib kagak. Iya dong, kalau ngaku gondrong salib dong. Masa ada? Ya, gondrong doang disalib kagak. Yang disalib yang. Makanya jangan gondrong gitu. Nggak sombong ya kan? Nggak sombong, nggak ganteng soalnya. Islam Kristen Pak. Islam. Kerasa sih Pak, aromanya udah terendus. Ya, ada yang mau ditanya Pak? Dalam iman Kristen, Tuhan ini maha kuasa kan? Iyalah, nggak mungkin cuman ngomong tok, ya kan? Ya, maha kuasa. Iya, betul. Nggak mungkin dia cuman ngomong doang ya kan, aku maha kuasa, pasti dibuktiin kan gitu. Tuhan kalau cuman modal ngomong doang, aku pun bisa kan gitu. Itu maha kuasanya seperti apa? Betul lah dia, mati bangkit, kuasa lah. Oh, bangkit dari mati itu sudah kuasa ya? Iyalah, mati bangkit, jago kan? Oh, Iyalah, mana ada Tuhan yang kayak gitu coba? Ada Tuhan yang membuktikan dia jago gitu, kuasa. itu yang Kristen yang punya Tuhan begitu. Iyalah, mana ada Tuhan yang lainnya? Coba tengok Bapak. Ada nggak Tuhan lain? Paling ngomong tok ya kan? Tahu nggak Pak? Tuhanku nggak bisa ngomong. Tuhan nggak bisa ngomong, ih, Iya. kok ngeri kan? Karena bukan manusia, firman dia, berfirman. Oh, iya bisa berfirman. Bisa berfirman, bukan nggak bisa ngomong. Oh dia berfirman. Iya, nggak bisa ngomong. Berfirman sama siapa kira-kira? Loh, itu terserah dia kok tanya aku. Loh, aku nanya di dalam iman kau, Tuhanmu itu berfirman kepada siapa kok terserah dia? Di dalam iman kau, Tuhan kau itu berfirman sama siapa? Firman. Iya, berfirman sama siapa Tuhanmu, Pak? Tuhanku itu berfirman dan firmannya itu jadi Quran gitu aja. Iya, dia berfirman sama siapa? Aku tanya loh. Bukan sama siapa-siapa. Loh, jangan-jangan nggak berfirman? Loh, Bisa nggak sih Pak sebenarnya dia berfirman? ya bisa. Coba sama siapa lah dia Dulu berfirman? aku tadi bertanya belum dijawab. Apa pertanyaannya udah dijawab semua? Coba lah Pak, masa itu aja nggak bisa kau jawab? Bisa. Coba. Nanti ku Hah? jawab. Berfirman sama siapa lah Tuhanmu Pak? Coba. Nanti ku jawab. Aku Ih, mau sikit tanya. aja nggak ngasih tahu, ih, sombong kali. Firmannya jadi buku, jadi kitab. Bukan jadi Mana buku. firman jadi Quran? Bukan jadi buku. Firman jadi bacaan. Menulis. Manusia menulis firman itu. Kata Bapak tadi firman jadi Quran, arti Quran kan bacaan. Ya toh? Ya, Al-Quran itu kan ditulis manusia. Sebelumnya itu kan firman. Iya, Berfirman. firmannya itu. Ya, Dia berfirman. berfirman sama siapa kira-kira waktu itu? Nggak Sampai bisa kira-kira ditulis kalau manusia. Kalau saya nggak kira-kira. Iya, apa tuh? Berfirman sama malaikatnya, baru disampaikan sama Muhammad. Nggak bisa langsung sama manusia? Bukannya nggak bisa. Oh, nggak bisa. Terus gimana? Ya terserah dia, mau dia punya kuasa kok. Iya, dia nggak pernah. Dia pernah nggak berfirman Kalau sama manusia? dia bisa diatur, itu bukan Saya juga. cuma nanya, saya bukan ngatur. Saya nanya dia pernah nggak berfirman sama manusia? Ya tidak, dia tidak mau. Oh, nggak pernah. Oh gitu.
Oh, jadi terus siapa lah yang bisa tahu dia itu berfirman sama malaikat? Nggak tahu orang. Cemana ini? Kan itu aku bilang disampaikan sama Nabi. Jadi yang nyampaikan itu nggak Tuhanmu langsung? Ya enggak. Oh, kenapa malu? Loh, itu Saya nggak nanya terserah, Pak. Saya nanya dari iman kau ini. Masa kau nggak beriman, nggak tahu apa-apa ya kan? kalau aku nggak Jadi tahu apa. jadi Tuhanmu ini nggak bisa seperti berfirman kamu. sama manusia. Oh, Kan sudah aku bilang tadi. Aku tadi sama tanya. siapapun. Ntar dulu aku tadi Berarti tanya. nggak ada lah ya manusia yang tahu Aku sesembahanmu tadi ini tanya, ya nah, berfirman ya. kuasanya Tuhan itu seperti apa? Udah tadi udah dijawab loh. Udah dijawab dari tadi, hebat, jago, bisa mati bangkit. Udah dari tadi dijawab. Kayak lupa Cuman itu ingatan aja. kakek satu inilah. Cuman itu aja. Lah Tuhanmu aja dulu berfirman sama Aku tadi manusia aja dulu dia yang belum bisa. bertanya. Ini ya, kalau kau bilang cuman itu aja, masa berfirman sama manusia pun tak sanggup, cuman apa? Iya kan? Kalau Allah saya itu langsung jadi manusia, tuh jago dia. Jadi manusia, ngomong sama manusia, ngomong sama Musa Tuhan saya, ngomong sama Abraham. Tuhan dia pengennya sama malaikat doang, ya udahlah. Cemana? Aku pun nggak ngerti lagi lah. Malu-malu kayaknya. Cemana nih, kita tanya lah ibu ini dulu ya. Uhti ini lah ya. Hilda naik nggak ada yang ngirim permintaan namanya Hilda. Kok hilang dia? Di mana Pak? Masa dia cuma berfirman sama malaikat aja nggak sama manusia Pak? Ih, Terus iya, kamu kok ngatur Tuhan? ya udah. Aku tadi nanya, Bapak sebenarnya, coba pertanyaan saya ganti ya. Bisa Oke, nggak dia oke. berfirman sama manusia Pak? Bisa. Bisa. Kenapa tidak? Bisa. Kenapa tidak? Tapi dia pernah melakukannya? Tidak mau. Oh, Bapak nggak pernah baca berarti Quran Bapak baca An-Naml Tidak pernah ayat. baca saya. Loh, bacalah An-Naml ayat 7 sampai 9. Itu tahu kamu. Ngapa tanya? Kamu tahu. Tapi itu sama Musa, bentuknya api. Nah, cemana lah itu? Kau aja nggak baca Quranmu, apa lah yang mau kau tahu? Pantas lo kau bilang dia nggak pernah berfirman sama manusia. Agak-agak kau udah capek lo kau. Boleh tanya, cuma mau nanya aja. Itu Isa Yesus sama enggak? Nabi Isa. Apa tuh? Nabi Isa kamu kan Isa. Nah, sama Yesus itu sama enggak maksudnya? Isa siapa, Bang? Ya Nabi Isa. Nabi Yesus Isa. sama enggak gitu, orangnya satu gitu. Nabi Isa ini dari mana, Bang? Aku pun penasaran. Baru tahu aku ada Nabi Isa. Orang mana, Bang? Nabi Isa itu kan dalam agama kami itu salah satu nabi dan rasulnya Allah Subhanahu. Iya, soalnya orang Yahudi gini ya, Bang ya. Aku kasih info sedikit ya. Ini pengetahuan umum. Orang Yahudi sana, Bang, nggak ada namanya Isa. Orang Israel tuh nggak ada nama Isa. Makanya aku tanya si Isa ini siapa? Ya, mungkin dia orang Arab kali ya, Bang. Iya, kalau orang Israel sana nggak ada namanya Isa. Mungkin itu, Bang, orang Indonesia ya ada Isa Jega, ada. Kalau di Mbak itu pertanyaan saya cuma itu. Yang kedua, berarti Mbak nggak kenal Nabi Isa gitu. Nggak ada, karena di dalam iman saya orang Kristen, Nabi kami itu berasal dari orang-orang Israel sana, orang Yahudi. Orang Yahudi itu, Bang, nggak ada namanya Isa. Contoh ya, kayak aku Siapa kasih- tuh? Siapa? kayak aku sih contoh ya. Di Jepang sana nggak ada orang Jepang asli namanya Joko, nggak ada. Nah kayak gitulah istilahnya tuh gitu. Ya Jadi kalau sekarang kalau ada yang namanya Isa, orang Yahudi itu nggak akan pernah ada itu, Bang. berarti Mbak siapa itu? Yesus Siapa? Yesus Oh, itu siapa? kalau Yesus, Yosos,
Itu saya tahu, itu adalah nabinya orang Israel dan Tuhannya orang Israel. Jadi gitu. Jadi kalau Nabi Isa nggak kenal ya? Nabi Isa nggak ada, karena orang Israel nggak ada namanya Isa. Ya, Yesus itu berarti siapa tuh? Ya, ada kata-kata Allah Bapa, Allah Yesus. Nggak ada, Allah Bapa nggak ada, Bang. Oh, yang ada siapa? Yang ada Allah Bapa. Allah. Allah, Yesus itu. Allah Bapa, Anak Allah, Roh Allah, gitu. Jadi Bapa yang adalah Allah, dia punya firman. Firmannya itulah yang namanya anak. Ada yang namanya Roh Allah, itulah Roh Kudus. Jadi Allahnya orang Kristen itu cuma satu, yaitu Bapa. Bapa ini punya firman, sama itulah roh sama enggak? Beda lah, Bang. Sama roh Suara sama enggak? beda. Beda. Itu ibarat suara sama nafasmu, kan beda kan? Beda. Kalau firman Iya. itu berarti suara, Perkataan, ya. perkataan. Kalau roh, Ya, nafas. kalau roh itu nafasnya Roh. Allah. Oh, model ini nyawa itu ya, nyawanya. Hmm, Bahasa kita iya. mah. Oh. Iya, iya, iya. Itu kalau di dalam itu kitab-kitabnya yang dikenal itu apa aja? Kitab. Kita Injil taunya, pedoman ya, ya, itu kita taunya itu. pedoman Mas. itu kan ada tuh. Ya. Kita cuman punya tiga spesifikasi kitab. Kitab Taurat, kitab Mazmur, dan kitab Nabi-Nabi. Itu. Jadi orang Kristen cuman punya itu. Yang jadi yang dipegang Mbak ini apa itu? Itu dia, kitab Taurat, kitab Mazmur, dan kitab Nabi-Nabi. Iya. Jadi yang dipegang itu punya kitabnya, punya yang tiga itu Ada punya. ini dia, Bang, ada kali pun, Bang. Ada, kita mah punya, Bang. Nah, ini yang namanya kitab Mazmur. Ini seluruh Mazmur itu ini kitabnya. Mazmur. Nah, di sini kitab Nabi-Nabi, kitab Anagenos Komena atau Deuterokanonika, sama kitab Taurat Musa. Di sini ada. Itu dalam bahasa apa itu? Bahasa Indonesia. Udah diterjemahin ke bahasa Indonesia. Tapi yang aslinya itu dari mana? Aslinya ada, Bang, itu manuskripnya itu di Yunani sana, Bang. Ada di Gunung Athos. Ada. Udah berarti perkamen dari gitu ya. Yunani udah Jadi, di Indonesia kan gitu. Iya, jadi perkamennya itu ada disimpan di Gunung Athos sana, di Mount Athos, dan itu berbahasa Yunani. Ya, Mount Athos itu di Yunani. Nah, itu masih sampai sekarang ini masih ada salinan-salinannya, sampai detik ini ada. Tiap negara itu Ya berasal dari maksudnya tiap negara itu maksud gini. Tiap negara itu kalau di Jepang ya udah diterjemahkan Jepang. Iya, Jadi, dari satu kitab diterjemahkan di berbagai bahasa. oh, jadi tapi nggak bawa itu di Polonnya ke di mana? Dari mana itu Yunani ya? Mana? Apa? Kitab itu berasal dari mana? Kitabnya berasal dari ini, dari para rasul. Ya maksudnya dari negara mana maksud saya? Oh, dari Israel, dari Yahudi. Karena orang Yahudi, orang ya, Israel. berarti bahasa Ya, Israel orang aslinya. Israel, iya, orang Israel itu kan dijajah oleh bangsa Romawi. Dan bahasa internasionalnya saat itu, bahasa nasionalnya saat itu ya bahasa Yunani. Makanya kenapa dulu kitabnya orang Yahudi yang namanya Septuaginta itu diterjemahkan ke bahasa Yunani itu 300 tahun sebelum Masehi. Diterjemahkan ke bahasa Yunani. Gitu. Itu ya, setiap yang umat-umat itu setiap tahun ada percetakan baru lagi. Katakan apa? Terjemahan itu memperbanyak, Ya, Bang. Itu maksudnya ada perubahan nggak? Nggak ada lah. Ada Namanya terjemahan itu tentu dari bahasa Yunani ke bahasa
Indonesia, Iya, ke bahasa iya. Jepang. Dari itu tuh ada setiap zaman tuh ada perubahan enggak itu kata-kata. Nggak ada, yang nggak ada perubahan. Yang berubah itu adalah bahasa yang berubah. Oh, bahasanya yang berubah. Ya iya kan diterjemahin. Oh, maksud saya gini, jadi cetakannya tuh dari sekian tahun tuh enggak berubah, enggak gitu terjemahannya. Apanya yang mau dirubah bang? Ya maksudnya kata-katanya. Dari kan udah diterjemahkan tahun sekian, terjemahan udah bahasa Indonesia. Nah, tahun 2025 cetakan lagi ada kata-kata yang dirubah enggak? Ada, biasanya ada. Kalau ada kata yang mengalami perubahan, contoh ya. Contoh kayak ganja. Tahu Anda ganja? Ya. Ganja. Itu dulu itu Iya, adalah talang air. Iya. Karena bahasa ini kan berubah ya. Ya kalau sekarang namanya talang air gitu. Jadi kalau di zaman dulu itu kalau kita ikuti bahasa dulu ya itu nggak akan nyambung ke sekarang gitu. Karena bahasa itu berkembang. Bahasa itu berkembang. Contoh ya bang. Contoh kayak kata gini, bukan berubah bang, nggak berubah arti. Contoh kayak gini ya kan. Apa ya aku bilang ya, kata yang sekarang ini sudah berubah gitu. Contoh kayak genting gitu kan. Genting itu kita nggak ngerti artinya. Nah sekarang ada atap yang namanya genteng. Kalau genting itu kan keadaan darurat. Nah itu biasanya akan terjemahan itu yang berubah, bukan kitab aslinya yang berubah. Ya genting, ya genteng gue adalah genteng bukan atap rumah. Ada Dulu, ada i itu. Dulu ya bang, zaman dulu emang udah ada genteng, nggak ada genteng. Dulu nggak ada genteng, gitu. Nah sekarang ada, gitu. Jadi misal dulu atap dibilangnya genteng, gitu. Kan beda-beda, berubahnya bahasa itu mempengaruhi makna dari kitab itu. Ya justru itulah. Ya, masalahnya gitu kan. Jadi yang berubah itu terjemahannya, ngerti ya? Terjemahan bahasanya yang berubah, tapi kitabnya nggak pernah berubah. Gitu. Nah, seharusnya kan kalau ini benar dari Israel kan ada nih aslinya. Nah aslinya kan ada terjemahannya di bawahnya gitu. Jadi sampai kapanpun nggak pernah berubah gitu. Nih bayangin bang, segini ya, segini udahlah tulisannya kecil-kecil bisa segini. Ada, Romo saya punya kok yang bahasa Yunani kitabnya. Namanya ini kitab OSB. Oh, yang aslinya. Punya yang aslinya. OBS, ya ada bahasa Yunani dan Romo saya itu jago bahasa Yunani dan dia tuh nggak pakai yang bahasa Indonesia. Ya, jadi ada sampai sekarang pun masih ada. Kemarin juga saya ke tempat Romo saya masih ada. Gitu. Nah, Quran sendiri gimana bang? Apa? Ortodok to the Bible OSB. Oh iya. Ya, kalau itu Kristen kok. Kalau Quran sendiri gimana? Kristen itu kok ada macam-macam ya. Ada Protestan, Ortodok, terus Katolik. Kalau Quran sendiri bang, itu maksudnya kalau Quran, apa itu? Iya, gantian ya bang ya. Kalau Quran sendiri itu gimana bang? Quran itu Kalau dari bahasa Quran apa sih? dari Bang? jamak, dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab. Abang ngerti bahasa Arab? Iya. Abang ngerti bahasa Arab? Sedikit. Oke, Bang Maryam. Sedikit. Ya, surah Maryam ayat 1 itu artinya apa sih bang bahasa Indonesianya? Surat Maryam ayat 1. Saya nggak lihat nih. Maaf nggak lihat. Oke, arti misal ya. Misal arti Yasin itu apa sih bang? Yasin itu dari bahasa Arab ya? Yasin bahasa Arab. Artinya apa kalau di bahasa Indonesia ini? Artinya wallahu alam bisawab. Oh walau-walam sih bang. Yang benar Iya. dong, abang bikin arti Jangankan sendiri. saya orang awam malah Loh, Pak Kiai katanya juga nggak ngerti. tahu. Karena itu ada 9 kata yang sampai Yasin? kiamat pun sampai kapanpun tidak akan ada yang tahu. Loh, katanya bahasa Arab. Masa iya bahasa Arab nggak bisa diterjemahin? Banyak tuh. Pertama Loh. Yasin, Alif Iya. Lam Mim. Alif Lam Mim Lam itu artinya Ra. apa? Apa Justru artinya? itulah keunikan Allah itu. Sampai Terus untuk kapanpun apa? tidak. Faedahnya apa? Hah? Faedahnya apa diturunin ayat kayak gitu? Itu untuk memberikan Memberi apa? Memberi bingung. kekuasaan Allah bahwa akal manusia itu Kekuasaan. tidak akan hubungannya sampai. apa?
Coba kalau saya bikin alif lam mim jadi apa gitu? Kira-kira berkuasa jadi apa itu? Enggak berkuasa apa-apa. Tadi katanya berkuasa. Cuman Allah yang tahu. Siapapun pokoknya oke. Ustadz mana dengar. Saya tanya, Quran diturunkan untuk manusia apa untuk Allah? Quran diturunkan untuk manusia. Nah lalu untuk apa lah gunanya itu kalau nggak ada yang tahu? Katanya untuk jadi manusia, pedoman untuk hidup. apa lah? Jadinya untuk apa untuk Bapak itu? Kira-kira apalah Pak Jadi Eda? pedoman hidup mengenal Allah. Apa pedoman apa yang Makanya bisa untuk ditarik dari alif lam mim? Ya Pedoman apalah dari situ? Biar apa? Biar puyeng? Biar apa? Maksudnya gimana nih? enggak puyeng kok. Biasa aja saya. Nah, terus apa artinya? Ya ada itu, Nggak tahu. bukan itu aja. Alif lam mim, yasin. Iya, artinya Alif apa? lam ro. Kan katanya Quran Kalau diturunkan untuk manusia. kalau Mbak tanya artinya siapapun tidak akan ada yang tahu karena Loh, itulah katanya bahasa kebesaran. Arab. Katanya bahasa Arab. Ya iya bahasa Arab. Ya, Orang mungkin Arab nggak? juga nggak tahu. Jangankan oke. kita, bukan Contoh orang ya, Bang. Arab. Saya kasih Orang contoh ya, Arab Bang. juga nggak tahu. Bang, oke, abang Indonesia kan, orang Indonesia kan, betul ya? Iya. Nah ini abang tahu nggak artinya? Apa artinya bang? Itu wak 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 wak. Iya apa artinya? Artinya wak 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 wak. Ya kayak gitu bang, kalau ada bahasa Iya, yang iya. nggak ada artinya, jadinya Mbak ini ya. gitu. Itulah Itulah indahnya bahasa artinya. saya itu. Iya itulah artinya Saya. kekuasaan Allah itu. Bukan, yang saya bilang tadi tuh loh bang. Nah itu. Nah itu kekuasaan saya itu bang. Gitu bang. Udahlah, entah apa. Nggak ngerti aku, abang itulah. Entah apa-apa. Aku pun bingung, apalah artinya. Apa artinya, woi? Ada yang tahu di sini? Aku pun nggak tahu itu artinya loh. Itulah kekuasaanku, itulah hebatnya aku kan. Bisa aku bikin bahasa yang kalian nggak tahu artinya. Keren aku kan? Keren aku kan? Iyalah keren aku. Mana ada tahu kalian itu? Cuman aku aja yang tahu. Alemong bong. Apa? Gitu. Itu loh maksud aku. Aku pun ada lagi ya. Wak 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 wak. Nah itu. Ada lagi tuh baru. Iya, alemong say. Iya. Keren kali. Itulah aku. Jago kan? Halo pecinta damai. Halo. Enggak Ya, Islam Kristen, Bang. Kristen kak. Ada yang mau ditanya? Ini kak apa? Nanya tentang kitab Henok itu kenapa nggak dikanonin gitu Kak? Mana itu kitab Henok dari mana itu? Ada bentuknya. Karena kan di gereja Ethiopia itu mereka menggunakan ini masuk dalam kanon lah gitu kitab Henok itu. Tapi kitab Henok yang di sana itu bukan kitab Henok yang kayak di ini ya, yang kayak di internet itu ya, yang ada malaikat-malaikat apalah gitu. Isinya Emang yang di Henok, sebentar. Emang Henok menulis kitab? ya nggak tahu ya. Cuman Pertanyaannya di itu, Henok menulis kitab nggak? ya nggak tahu kalau penulisnya Oh, itu kalau ya. kau aja nggak tahu, terus apa yang mau dikanon? Sekalian kitab Doraemon kanon, Kak. Kenapa nggak dikanon, Kak? Kitab Doraemon, Kak. Ada kurang-kurang. Nah tadi yang jadi pertanyaan kan di gereja kalau gunakan itu masuk di dalam Hah? kanon gitu. Makanya kamu cari tahu dulu apa sih yang jadi kriteria pengkanonan Alkitab, kan itu. Ya kan? Kamu daripada sibuk-sibuk ngomongin kanon ya. Maaf, Bang pecinta Protestan ya? Betul. Ya, kau cari aja dulu Deuterokanonika. Ya kan? Daripada kau sibuk nyari kitab Henok ya. Kau cari dulu kitab Tobit, Makabe, Sirak, Baruk. Nah, itu semua orang Kristen
Ortodok dan Katolik tuh pakai. Kenapa kau nggak cari yang itu dulu? Ya, daripada kau sibuk nyariin si Henok, kitabnya si Henok, ya kan? Nggak jelas penulisnya kan? Kalau Tobit udah jelas penulisnya, Makabe udah tahu. Kenapa kau nggak nyari itu dulu? Cemana? Iya itu dia. Jadi kriteria pengkanonan Alkitab saya kasih tahu. Karena gereja mengkanon Alkitab itu di akhir abad keempat. Tujuannya adalah melawan bidat Marsion. Dan salah satu kriteria kanonisasi Alkitab adalah pengajarannya itu diajarkan ke seluruh gereja. Kalau ajaran itu tidak diajarkan ke seluruh gereja yang didirikan Yesus, itu tidak akan dikanon. Makanya kitab Harry Potter pun nggak dikanon. Kenapa? Nggak diajarkan itu di seluruh gereja. Hanya yang diajarkan yang masuk kriteria kanon gitu bang, pecinta damai. Tapi yang di kitab Katolik itu ada yang nggak dimasukin, yang di Protestan itu. Nah itu kan dipakai di gereja semua dipakai semua gereja Katolik kan, yang kanon mereka itu. Nah itu kenapa nggak di? Karena memang yang mengkanon Alkitab itu orang Katolik dan orang Ortodoks. Karena gereja kami yang mengkanonnya itu. Nah, kalau Protestan nggak mengkanonnya, nggak masuk ke situ ya itu urusan kalian. Gitu. Tapi Katolik dan Ortodoks menggunakan apa yang sudah menjadi hasil konsili Kartago. Gitu. Oke, Kak. Ada lagi yang mau ditanya, Bang? Sama satu lagi Kak, ada apa? Di Matius itu kan ada yang silsilah Yesus itu loh. Ada yang ini yang berbeda dengan di Lukas ya kalau nggak salah ya. Silsilahnya itu nah. Kenapa? Apa yang mau ditanyakan apa? Itu perbedaannya itu nah, perbedaan silsilahnya itu namanya itu. Yang satu dari garis Maria, yang satu dari garisnya Yusuf. Oh. Hanya itu aja bedanya. Oke. Karena bapaknya Bunda Maria, Yoyakim, itu adalah keturunan Yehuda. Yusuf, Santo Yusuf juga dari keturunan Yehuda. Hanya perbedaan sedikit, kecil. Karena itu dari bapak dan dari ibu. Gitu. Oke. Karena gini ya, karena Tuhan Yesus ini dia tidak pernah dikatakan anak haram. Sebab Yusuf menikahi perawan Maria itu supaya dijaga marwahnya sampai dia melahirkan inkarnasi dari Sang Firman itu, yaitu Yesus Kristus. Makanya kenapa ada silsilah dari Yusuf dan ada silsilah dari Bunda Maria. Gitu. Okay. Tapi kalau dari Abraham sampai ke bawah sebelum ke kakek neneknya Santo Yusuf dan Maria itu sama kan? Iya sama. Ya itu dia. Itu aja. Oke Kak, itu aja yang aku tanyakan Kak. Ya, Thank you ya Kak. memberkati.